Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketong semua. Saudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada tahun 1966, Dubai mengekspor minyak untuk pertama kalinya. Saat itu, kota kecil di gurun ini mulai menerima gelombang investasi asing besar-besaran. Pelabuhan dibangun, jalan dibuka, dan gurun pasir diubah menjadi kawasan industri. Tapi semua itu tidak datang tanpa dampak lingkungan yang Maluku Utara alami saat ini. Eksploitasi migas yang tidak ramah lingkungan menyebabkan pencemaran laut, rusaknya ekosistem pesisir, dan meningkatnya suhu kawasan akibat pembangunan yang tidak terkendali. Namun, sekitar 30 tahun kemudian, Dubai mengambil keputusan besar, berhenti menggantungkan diri pada sumber daya alam, dan mereka mulai membangun ekonomi baru. Saat ini lebih dari 60% produk domestik bruto Dubai tidak lagi berasal dari minyak, tapi dari pariwisata, logistik, teknologi, dan keuangan. Transformasi Dubai terjadi karena mereka berani mengubah arah dari hanya menggali bumi menjadi membangun masa depan. Di Maluku Utara, cerita ini baru saja dimulai. Sekitar tahun 2005, tambang mulai dieksplorasi di Halmahera, Obi, dan Taliabu. Dalam 20 tahun terakhir, daerah-daerah ini lambat laun mengalami perubahan. Kawasan industri muncul, pelabuhan dibangun, ribuan pekerja berdatangan. Namun, seperti Dubai dulu, pertumbuhan ini juga membawa tantangan, kerusakan hutan, kerusakan tanaman, pencemaran sungai, banjir, tekanan sosial, dan ruang hidup masyarakat lokal. Jika Dubai butuh 60 tahun untuk bertransformasi, Maluku Utara masih ada di tahun ke-20. Artinya, kita masih punya waktu 10-20 tahun ke depan untuk menentukan arah baru. Apakah kita akan mengulang pola lama atau membangun jalan baru seperti yang Dubai lakukan? Dubai memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk membiayai pendidikan, membuat riset, pengembangan pariwisata, dan pembangunan infrastruktur kota cerdas. Bagaimana dengan Maluku Utara? Maluku Utara harus menyusun blueprint transformasi ekonomi pasca tambang. Mau dibawa kemana arah daerah 10-20 tahun ke depan. Maluku Utara juga harus menawarkan visi pembangunan kepada pemerintah pusat dan pemilik perusahaan tambang saat ini agar tidak hanya fokus pada tambang mentah tapi juga industri berkelanjutan. Mendorong revisi skema dana bagi hasil khusus tambang dengan cara mengusulkan nilai bagi hasil dengan formula baru, berbasis kerusakan lingkungan, beban sosial, dan kontribusi wilayah. Kemudian membangun aliansi antar daerah penghasil tambang seperti Sulawesi Tenggara, Papua, Kalimantan Timur, dan lain-lain untuk menguatkan posisi negosiasi ke pemerintah pusat. Kalau kewenangan tambang saat ini masih berada di pusat, maka kewenangan membangun kawasan, pelabuhan, pendidikan, dan usaha mikro kecil dan menengah ada di daerah. Provinsi harus mengembangkan zona ekonomi baru di Sofifi, Weda, Laiwui, Falabisahaya, Bobong, dan lain-lain. Buat kawasan, SMK, dan pendidikan tinggi vokasi pertambangan dan industri guna mendorong konektivitas, pelabuhan, bandara, logistik, dan internet regional. Biasanya hal seperti ini pemerintah pusat cuek atau tidak akan merespon tanpa ada tekanan narasi yang kuat dari daerah. Untuk itu gunakan data, media, dan jejaring nasional untuk menyuarakan ketimpangan ekonomi dengan melakukan desakan kebijakan afirmatif untuk daerah tambang di wilayah kepulauan dan perbatasan, serta aktif hadir di forum-forum nasional guna menyuarakan persoalan ini. Meskipun tata kelola pertambangan masih di pemerintah pusat, namun perusahaan tambang tetap berada secara fisik di Maluku Utara. Untuk itu, bentuk forum daerah CSR tambang, dorong perusahaan merealisasikan investasi sosial untuk pendidikan, pelatihan kerja lokal, dan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan tani, dan listrik desa. Provinsi dan daerah kabupaten kota harus satu suara, menegaskan kepada pemerintah pusat dan perusahaan bahwa izin operasi tanpa komitmen sosial adalah ancaman jangka panjang. Saudara Maluku Utara dimanapun kamu berada, Dubai bisa seperti sekarang karena berani bertindak berbeda, bukan karena mereka punya kewenangan penuh atas minyak.
Maluku Utara juga bisa, asal jangan berdiam. Peran daerah kini bukan soal memiliki sumber daya alam, tapi soal mengendalikan arah masa depan dengan narasi, inovasi, dan perencanaan cerdas. Kuncinya, investasi jangka panjang pada manusia dan lingkungan, bukan hanya pada pabrik dan tambang. Karena emas sesungguhnya bukan hanya di perut bumi, tapi di otak dan tangan anak-anak Maluku Utara. Mari belajar dari Dubai dan jadikan Maluku Utara bukan hanya penghasil tambang, tapi pusat masa depan Indonesia Timur. Demikian pendapat kami. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.